Anak negeri, masih bersama aku nih, Afif Amar, yang akan mengajak kalian bertualang mengenal lebih jauh Kulon Progo. Nah, kali ini Dek Clara mengajak aku mencari ikan di sungai. Eits, tapi bukan sembarang ikan loh yo. Karena ikan yang satu ini hanya ada di Magelang dan juga termasuk daerah Kulon Progo ini. Penasaran kan? Wes, pokoknya ikuti aku terus yo. Pak, niki di ganes ya, Pak. Ya. Gini. Ada berbagai cara untuk menangkap ikan. Ada mancing, ada juga jaring. Nah, kali ini kita pakai alat khusus. Ini namanya bubu yang biasanya dipakai oleh masyarakat sini. Karena ikan yang mau kita tangkap itu endemi asli dari Magelang dan sekitarnya, termasuk di Kali Bawang ini. Nah, setelah bubu berhasil dibuka, selanjutnya kita harus meletakkan umpan di dalamnya. Umpan yang akan kita gunakan adalah dedak, pakan ayam. Ikat yang kuat yo, agar umpan tidak mudah copot saat ikan berhasil masuk ke dalam perangkap. Pun Pak, pun siap lagi Pak? Ayo siap. Ayo, pasang yuk. Nah, begitu tuh cara menggunakan alat bubu ini anak negeri. Cuma butuh kesabaran saja. Karena bubu yang kita pasang di anak Kali Progo ini harus didiamkan beberapa waktu dulu. Ini kurang kata ya Pak. Nah, ternyata si bapak sudah memasang bubu di tempat lain juga nih anak negeri. Syukurlah, jadi nggak perlu bosen-bosen nunggunya yo. Yo anak negeri, kita lihat apakah bubu yang sudah dipasang bapak tadi mendapatkan ikan yang kita cari atau tidak. Jadi setelah bubu terpasang biasanya ditinggal karena itu memerlukan waktu yang cukup lama agar ikannya masuk. Nah ini nih, kita angkat bubu yang sudah dipasang bapaknya. Ini kita dapat ikan nih. Wah ini apa yo? Ini nih penghuni asli Kali Bawang, ikan beong. Yaps, ikan inilah yang kami cari anak negeri. Kira-kira di daerah kalian ada nggak ikan seperti ini? Percaya nggak percaya yo? Ikan beong ini adalah jenis ikan sungai yang hidupnya hanya di Kali Progo, termasuk anak sungai ini. Kalau dilihat-lihat sih, kepalanya mirip dengan lele yo, tapi bagian tubuh dan siripnya sangat jelas berbeda. Selain bentuk badan dan siripnya, nilai jual ikan beong di pasaran jauh lebih tinggi daripada ikan lele loh, mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Hal itu disebabkan karena ikan beong ini sudah mulai langka, dan juga ikan beong memiliki daging yang lebih lembut dibandingkan dengan lele. Wes, karena sudah cukup, waktunya kita kembali ke bubu yang aku pasang tadi. Semoga saja sudah dapat juga yo anak negeri. Ayo, Syul. Ayo. Tunggu Pak. Ayo, balik. Anak negeri, begitu banyak kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan atau diolah di tanah Jogja ini. Nah, salah satunya ikan beong ini bakal kita olah menjadi makanan yang super lezat pokoknya. Yuk Tora. Yo, Mbak. kita kayak bumbune. Ini dia bumbu-bumbu yang kita gunakan untuk membuat beong asam manisnya. Lumayan komplit yo anak negeri. Wes, ayo langsung saja kita mulai memasak. Sebagai bahan utama, ikan beong setelah dibersihkan harus kita sayat terlebih dahulu agar daging ikan beongnya cepat matang merata saat dimasak nanti. Wih, lihat tuh anak negeri, dagingnya super tebal yo. Pantes saja harga ikan beong ini jauh lebih mahal daripada ikan lele. Selain ikan beong, tentu saja bumbu dasarnya juga harus disiapkan. Haluskan bumbu seperti ketumbar, merica, kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga tentu saja garam. Anak negeri, tinggal di Indonesia, yuk jangan takut banyak gunakan rempah atau bumbu pada masakan. Biar tambah sedap yo. Iris cabai keriting besar, wortel, dan juga daun bawang. Proses selanjutnya setelah ikan selesai disayat adalah melumurinya dengan tepung bumbu. Usahakan semua bagian ikan terlumuri dengan tepung yo. Wes rong Mas sih wae. Wes iki taratane iki lho. Wes kayak digoreng wae. Oh ya, keren ya. Oke, waktunya menggoreng ikannya anak negeri. Menggoreng ikan sebesar ini, yo jelas minyaknya juga harus banyak yo. Nah, ada tips dari aku nih anak negeri. Agar ikan tidak lengket, gunakan wajan yang bersih.
Sedangkan agar matang sempurna dan tidak meletup, kita harus memperhatikan jumlah minyak dan juga minyak harus dalam keadaan panas sebelum memasukkan ikannya. Begitu anak negeri. Nah, seperti ini nih hasilnya. Wapi toh? Selanjutnya, tumis bumbu sampai harum. Kemudian tambahkan batang serai, daun salam, dan juga lengkuas. Karena ketiga bahan ini dapat menghilangkan aroma amis pada ikan. Disusul masukkan juga bahan irisannya. Ada cabai, wortel, dan juga daun bawang. Nah, terakhir nih anak negeri. Tinggal tambahkan air secukupnya dan juga saus tomat. Sebagai pengorang makanan dan juga pemberi rasa asam segar. Gunakan sesuai selera saja yo. Iki boloku, masane wis mateng. Jenenge apa, Ra? Beong kriuk saus asam manis. Weleh-weleh. Ini sih bener-bener mak legender. Lezatos kronyos-kronyos. Apalagi disantap menggunakan nasi panas. Sungguh perpaduan rasa yang sangat ciamik anak negeri. Nah, anak negeri di rumah jangan pada ngiler yo. Susah kalau kepengen. Ya harus datang sendiri ke sini, ke Kulon Progo. Rasa nih. Rasa saus asam manisnya pas, gurih. Terus daging beongnya ini hampir sama kayak lele, cuman dia lebih lembut. Nah, Ra, daging beong ini atau ikan beong ini punya kandungan albumin yang tinggi. Nah, itu cocok banget untuk penyembuhan luka luar. Luka hati sing nambani sapa, Ra? Kowe gelem ora, Ra? Belum no, nengok kowe. Apik men to, Ra? Mas. Hati loro, Ra? Ora ya wis ana obat. Mas iso. Yo, Mbak, ditani, Mbak. Eits, jangan kemana-mana dulu yo anak negeri. Karena aku masih harus bantu Dek Clara mencari daun lateng di hutan pinggir desa. Aduh, ternyata lumayan juga yo. Dari tadi kok masuk ke hutan lagi. Tapi nggak apa-apa wis. Demi Dek Clara. Walah, iki to. Oh, iki bungane gatel. Endi? Iki lho, bungane iki marai gatel. Neng ngendi-ngendi iki to jenenge kembang. Kuwi yo sing romantis, yo spesial kayak. Gak, cobane lah gatel. Alah mosok koyo ngene lho. Lho, udah saya. Bu. Ini kok sempri. Di rumah. Aduh. Sing iki ada mlakene drisiku yo kena. Aduh. Kandhani kok. Ibu langsung abang lho, Bu. Iya, kok ngene ya? Iki pakai air mengalir kuwi. Lah iki kembangnya gak sida romantis iki. Kandhani marai gatel kok. Wis lah. Yaps, tak jarang yo kalau lateng atau jelateng ini tumbuh liar sebagai gulma di perkebunan warga. Wah, entuk oke tenan iki lho. Aduh. Sekarang lagi cari salah satu tumbuhan yang unik di Kalibawang, Kulon Progo. Ini namanya lateng. Lateng ini sejenis tanaman liar yang mana yang punya bulu-bulu halus yang bikin gatel. Jadinya kita harus berhati-hati. Biasanya tumbuh di lereng-lereng gunung seperti ini. Oh iya anak negeri, lateng pada awalnya tumbuh di dataran tinggi Eropa Utara dan Asia. Namun kini lateng juga tumbuh subur di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Faktanya, tanaman yang memiliki nama latin Utrica dioica ini dianggap sebagai musuh para pendaki karena sering membuat gatal kulit para pendaki. Tapi berbeda nih dengan warga di Kulon Progo ini. Alih-alih menganggapnya sebagai musuh, masyarakat sini seperti Bu Yani malah sering memanfaatkannya untuk dikonsumsi. Wah. Hebat juga yo. Ya wes, pokoknya petik yang banyak dulu yo. Iki dadeke siji. Ya, Mas. Ini cukup dong Bu, Ibu. Kira-kira cukup iki. Cukup ya? Wis dua yo. Yo. Mas ki ada masak apa, Mas? Iki pokoknya masake sing spesial. Kanggo awakmu kudu sing spesial to, Ra. Sekarang kita mau ngolah salah satu olahan yang hits di Jogja. Namanya itu balaker atau balado ceker. Nah, ini kita siapkan bumbu-bumbunya. Dan ada yang unik nih, kita bakal campur dengan ini. Nah,
namanya lateng atau jelateng. Wis toh, pedih sih ya. Yo. Pertama-tama sudah jelas, kita petik daun jelateng yang sudah tua dulu. Tenang, bulu daun ini nggak akan membuat telapak tangan kita gatal kok. Karena sifat kulit telapak tangan kita yang lebih tebal dibandingkan dengan kulit pada bagian yang lainnya. Jadi aman kalau di telapak. Selanjutnya, haluskan bumbu seperti bawang putih, bawang merah, cabai, garam. Jika sudah setengah halus, baru tambahkan ketumbar, merica, dan juga kemiri. Selain bumbu dasar, tentu saja ada bahan pelengkap, namanya juga balaker. Ya tentu saja harus ada ceker. Cuci sampai bersih ceker ayam, kemudian hilangkan bagian kuku kakinya. Jangan lupa, siapkan tomat dan gula jawa juga. Kemudian siapkan tepung bumbu. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga tercampur rata dan mencapai tingkat keenceran sesuai selera. Sebelum diolah harus dihilangkan dulu bulu-bulu halusnya agar tidak gatel. Nah, untuk menghilangkan itu dengan dicuci dengan air yang mengalir. Nah, ini kita pilih daun yang sudah tua juga karena saat diolah itu biar tidak rusak atau tidak pecah. Bu, iki wis tarsi kabeh, jadi siap di kayak tepungnya. Mas, tepungnya siap. Jangan digoreng ya. Lumuri daun jelateng menggunakan adonan tepung, kemudian masukkan ke dalam minyak panas. Oh iya anak negeri, meski sering dianggap sebagai tanaman pengganggu, nyatanya jelateng memiliki sejarah yang panjang loh dalam dunia pengobatan tradisional. Salah satunya, daun jelateng telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengurangi peradangan pada kondisi seperti artritis atau radang sendi sejak zaman dulu. Nah, selesai menggoreng daun jelatengnya, kita ganti menumis bumbu halusnya anak negeri. Tumis bumbu hingga harum, kemudian masukkan ceker ayamnya. Untuk memarinasi, biarkan ceker terlumuri bumbu sampai merata. Kemudian, baru tambahkan daun salam, gula jawa, dan juga tomat. Nah, bagi yang suka pedas, bisa tambahkan juga cabai rawit seperti ini yo anak negeri. Kalau aku sih, suka banget. Wangi masakannya itu loh, harum dan pedesnya menusuk sampai ke hidung. Oh, gede. Kamera ya. Hati-hati panas ya. Iki anak negeri, balaker lateng Jogjanya sampun mateng. Monggo Bu, ayo Ra. Wah, iki rasa yang aku kangenin anak negeri. Meski bahan dalam pembuatannya sangat sederhana, tapi di setiap gigitannya itu loh, kaya akan rasa. Semoga masakan seenak ini akan terus ada yo, walaupun zaman terus berubah. Dan untuk daun latengnya sendiri, kalau kita olah dengan benar, dia nggak akan menimbulkan rasa gatal. Bener banget Kuira. Yang tadinya cuma jadi pakan kambing, ternyata daun lateng ini mempunyai manfaat yang bagus untuk tubuh kita. Salah satunya itu dapat mengatur gula darah, ya cocok banget untuk pengidap diabetes. Pira, enak Tora?